Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gendi. Gimana, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bu Gendi, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Ketemu lagi ya Pak hari ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih udah hadir Bapak. Siap. Rencananya kan kita akan mengadakan supervisi akademik Ya. yang dimana ada 3 tahapan. Ya. Pertama ada praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Oke, siap. Nah, hari ini mungkin kita lakukan dulu praobservasi ya Pak. Siap, oke. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak. Oke, yang silakan akan Bu saya- Gendis. Apa yang mau ditanyakan? Oke, yang pertama mungkin untuk di tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu apa? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan ya intinya peserta didik itu dapat mempraktikkan hasil analisis keterampilan dari kebugaran jasmani. Oke. Seperti itu, Bu Gendi. Jadi materinya terkait Kebugaran jasmani, ya. betul sekali Bu Gendi. Oke, nah selanjutnya kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Fikri apa nih? Oke, area pengembangan yang akan saya capai ya intinya sih ada 2 ya Bu Gendis. Yang pertama dari segi pengetahuan yang akan saya kembangkan sama keterampilan. Nah, kenapa saya memilih 2 tersebut? Karena mungkin pengetahuan yang saya miliki sekarang itu masih belum cukup untuk ditularkan kepada peserta didik. Pun sama seperti keterampilan yang saya hari ini sudah capai yang belum terpenuhi juga. Oke, Seperti itu. jadi 2 hal tersebut ya Pak. Ya, betul 2 hal tersebut Bu Gendis. Kira-kira untuk strategi pembelajaran nih yang akan Bapak lakukan apa untuk mencapai tujuan pembelajaran? Oke, strategi yang akan saya lakukan ketika pembelajaran lebih tepatnya berdiferensiasi. Kenapa saya pilih berdiferensiasi? Karena kan di kurikulum Merdeka ini kan kita harus berpusat pada peserta didik atau student center learning. Nah, makanya dari itu mungkin strategi yang akan saya lakukan ketika nanti pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Seperti itu. Baik, berarti strateginya berdiferensiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi di Betul. materi kebugaran jasmani. Betul, Bu. Baik. Nah, mungkin hanya 3 itu aja. Nah, siap. untuk selanjutnya kira-kira Pak Fikri siap di supervisinya di hari apa untuk kita sepakati? Mungkin hari Kamis saja paling Bu Gendis ya. Hari Kamis, Di jam ya. pertama mungkin kebetulan saya ada jam pembelajaran olahraga juga. Mungkin bisa dipakai untuk kita supervisi. Supervisi. Ya. Baik, berarti hari Kamis di jam pelajaran pertama. Pertama. Nanti insya Allah kita bertemu lagi Oke, ya dalam siap. observasi. Aman. Oke, terima kasih Pak Fikri Siap, Bu sudah Gendis. meluangkan Sama-sama, waktu. makasih juga. Semangat ya Pak Fikri Siap, ya. aman, semangat Siap. juga Bu Gendis. Oke, mungkin kita tutup ya. Oke, Jadi siap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa, Anda luar biasa, kita semua luar biasa. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Dari SMK. Untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan semua. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, baik sekali. Sehat ya semuanya ya. Gimana atributnya lengkap? Apakah ada yang kerudungnya ini? Enggak ya, aman ya. Oke, terima kasih karena atributnya sudah lengkap semua. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, kita masuk ke pembelajaran kebugaran jasmani. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa agar hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Kalian juga bugar dan sehat selalu. Oke, berdoa dalam hati dipersilahkan. Oke, selesai.
Oke ya, Bapak absen dulu. Adam sakit ya? Ahmad Al-Fauzan. Oke. Ainia. Oke. Aldo. Oke. Anissa. Oke. Anzalna. Syifa. Oke, selebihnya yang nggak masuk dulu, yang nggak masuk siapa aja? Apa? Rere. Rere kenapa? Rere sakit lagi. Ya, Diki mana? Udah ada lagi? Ada, oh ya ada udah. Safa udah. Safa, Rere, Adam, Diki. Udah 4 berarti ya. Saya masih semua ya. Oke, teman-teman semua ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kebugaran jasmani ya. Tujuan dari pembelajaran kebugaran jasmani itu kalian nanti menganalisis keterampilan ya, konsep dari kebugaran jasmani. Ya, bagaimana kalian nanti bisa melakukan kegiatan yang ada di dalam kebugaran jasmani. Ya. Dan strategi yang akan Bapak terapkan ke kalian itu berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu apa? Nah, nanti kalian nanti itu kalian di sesama teman ini berdiskusi ya, nanti Bapak pembagian kelompok di dalam kelompok jadi nanti Bapak bagi beberapa kelompok masing-masing, nanti kalian aja yang milih ya, jangan Bapak. Oke, apa berapa orangnya nanti dihitung dari jumlahnya. Oke, kemarin Bapak udah memberikan materi pembelajaran ke kalian ya, kebugaran jasmani. Silahkan dibuka HP-nya, diambil aja. Yang nggak bawa HP nanti dikondisikan. Oke, teman-teman semua silakan dibuka HP-nya. Ada link Canva yang udah Bapak kirim ke teman kalian ya. Kita pelajari sama-sama ya di dalam materi itu kebugaran jasmani. Oke. Kita speaking dulu ya, speaking dalam pengetahuan kalian tes awal ya. Saya pengen tahu tes awal kalian tuh bisa berpendapat ya, sesuai pendapat masing-masing. Oke, menurut kalian ya, sehat dan kebugaran itu sama atau berbeda? Berbeda. Apa? Coba Bapak pengen tahu, satu orang berpendapat, angkat tangan. Oke. Hanya saya kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Teman-teman, coba saya pengen dengar suara cowok ini. Suara cowok ada berapa nih? 7 orang, dari 7 orang. Siapa yang bisa? Yoga. Apa pendapat kamu? Sehat dan bugar itu kan berbeda. Nah, menurut kamu pendapatnya apa? Sehat itu sehat mental, kalau kebugaran dari tubuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yoga. Ya, betul ya. Apa yang dikatakan sama teman kalian? Jadi sehat dan bugar itu berbeda. Nah, kalau sehat itu bukan hanya sehat fisik saja, tapi ada 3 mencakup kesehatan: sehat mental, ya, sehat fisik, sama yang terakhir sehat sosial. Kalian di sini kelihatannya fisiknya sehat kan? Nah, tapi kan kita nggak tahu dalam mental kita itu lagi sehat apa enggak. Di sosial kita ya lagi sehat apa enggak. Nah, kalau kebugaran sudah pasti itu dari komponen tubuh kalian. Bagaimana ketika kalian berolahraga itu, apakah kalian merasa lelah atau merasa tidak lelah? Nah itu. Jadi kalian bisa mengukur diri kalian sendiri dalam kebugaran jasmani. Oke ya. Kita lanjut. Nah, pernahkah kalian melakukan aktivitas kebugaran jasmani? Pernah? Coba, Bapak mau tanya. Novita, coba. Kamu pernah melakukan apa? Aktivitas kebugaran jasmani? Berlari berapa lama atau berapa jauh? 25 putaran. Itu di mana? Di sini. Oh.
karate 25 itu. Bagus berarti. Berarti dia tangannya bagus kalau udah sering 25 ini. Ada lagi? Misalkan di rumahnya workout gitu kan. Oh iya padil. Kan badannya ini. Kamu melakukan apa, Dil? Treadmill. Oke, treadmillnya contohnya apa? Lari di mesin itu. Oh. Kamu durasinya apa? Kecepatannya di mana? Ngatur itu. 7,0. Oh, durasi waktunya. Itu dilakukan per berapa hari atau seminggu sekali? Oke, nggak apa-apa. Kira-kira ada lagi yang mau menyalurkan apa namanya aktivitas kebugaran jasmani yang dilakukan di rumah? Ataukah kalian pernah ikut event lari misalkan 5K, 10K gitu? Di sini ada yang pernah ikut? Belum ya? Oke. Teman-teman ya, kita di sini berpikir dulu. Bapak pengen tahu pendapat kalian juga satu lagi. Apa sih permasalahan dalam kebugaran jasmani kalian? Contoh misalkan diri kalian tuh suka cepet capek, atau misalkan Pak saya baru jogging sekali aja perut udah sakit. Coba Bapak pengen tanya ya, siapa yang mau berpendapat misalkan dalam diri kalian itu apa sih kekurangan kalian gitu, ketika berolahraga? Apa sih permasalahan yang kalian ada di diri kalian? Ayo acungkan tangan aja nggak apa-apa. Coba Widan, apa Dan? Telapak kaki itu ketika melakukan apa? Push-up. Oke. Ada lagi? Contoh misalkan nih kalian ketika melakukan push up ya, baru 3 kali push up gitu misalkan, udah ngerasa ininya satu. Ya, siapa yang pernah melakukan aktivitas kebugaran jasmani terus dia merasa ada masalah nih di dalam dirinya? Siapa? Ayo. Kenapa Anis? Perut. Bagian samping sini. Itu ketika melakukan larinya tuh misalkan gini. Kamu apakah baru awal 1 keliling atau udah berapa gitu? Oh, jadi ada durasi waktunya. Oke, nah itu ya. Itu contoh permasalahan. Berarti Anis bisa jadi kurang air putih. Bisa jadi misalkan hanya melakukan aktivitasnya misalkan sebulan sekali misalkan. Ya. Oke. Sekarang ya kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompoknya itu 5 orang. Ya, satu kelompok 5 orang, tapi nanti kalau misalkan ada yang lebih boleh masuk ke kelompok yang masih 5 orang. Contoh misalkan nih kan kalian yang masuk ini ada 32 ya. Kalau 5 orang berarti kan ada 6 kelompok. Sisa 2 kan? Nah, berarti ada yang 6, 2 kelompok. Ya. Oke, silakan. Dibuat. Coba kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, enggak apa-apa. 1 sini Pep. Sini kelompok PB ini kelompok 1. Cowok boleh semua buat. 7. Oh, 6. Ini tuh. Oh, si Yoga ke sini. Ya, terserah. Dia maju sini no. Ya, kelompok 2, mana kelompok 2 sini? Siapa? Ya udah, ini segini berapa nih? 5. Ya udah, sana kelompok 3 berarti. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Itu aja gini. Hai. Udah. Siapa aja? Ini berapa? 6. Ini udah duduk aja nih. Ini masih kurang loh, 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga 6.
Oke, sisanya? Oh iya, gabung aja ke sini satu nih. Ini ada berapa? 3, 6, 7 kan? Satu lagi sini. Karisa sini. Sekarang aja gak apa-apa. Untuk sekarang aja. Ini untuk sekarang kelompoknya ya. Ayo Karisa. Ini kan ada berapa? 3, 8. Berarti satu ke sini aja, satu ke sini. Ada Karisa ke sini tuh. Oke ya. Oh ini. Ayo satu orang. Udah ya. Oke. Disiapkan. Oke, disiapkan satu HP untuk didata ini. Jadi kalian silakan berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya. Apa saja, tolong dicatat. Ya, tolong dicatat dulu, tolong dicatat. Diskusi ya. Apa saja, Pak? Kesalahan dari keterampilan gerak kebugaran jasmani. Keterampilan gerak kebugaran. Yang tadi tuh yang Bapak bilang ya. Misalkan kalian nih ketika melakukan pull up, ya kalian cuma satu tangan misalkan, itu kan salah. Ya. Atau enggak ketika push up, kalian yang condong bagian depan, bagian belakang malah ya bentuk sujud misalkan. Ya. Silakan. Pilih satu jenis kebugaran jasmaninya apa, ya. Langsung dijabarkan kesalahan-kesalahan yang keterampilan geraknya yang ada di situ. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian merumuskan. Apa saja kesalahan keterampilan sama bergerak? Ngapain sih? Oke, teman-teman perhatikan dulu sambil berjalan aja ya. Jadi nanti kalian itu ya, yang pertama mencari ya apa yang mau kalian presentasiin kebugaran jasmaninya. Yang kedua, nanti kalian perankan modelnya ya. Model contoh yang benar sama model yang contoh yang gerakan yang tidak benar atau kesalahannya. Oke? Jadi hanya itu saja. Nanti presentasi dari kalian. Oke, lanjut. Silakan lanjutkan. Ini lanjutkan teknik saja. Apa? Tiga. Tapi Satu orang yang salah. Gitu. Misalkan nih Pak Fadil. Kalau misalkan Pak Dil mau ngelakuin basket kan, misalkan posisinya cepat kan jadinya gini, tapi kamu nanti ngomongnya gini, itu kan salah. Tapi gerakan benernya apa? Tangannya lurus di dada. Iya. Kesalahan. Bukan cedera ya. Kesalahan gerakan. Yang tadi Bapak bilang ya, contoh misalkan pull up kan tangannya 2. Nah ini misalkan Pak Dil 1. Itu kan bisa cedera. Jadi kesalahan itu kan bisa menimbulkan cedera. Apa? Apa? Ya misalkan nih mau siapa dari kalian yang jadi ini yang benar, ini yang salah misalkan gitu. Terserah. Apa? Berapa emang?
P3, misalnya dia betul. Ya pokoknya mah nanti misalkan nih kayak sikap ya kayak sila. Ya nanti terserah mau salahnya contohnya kayak gimana. Ya, ribet bahasanya. Misalkan udah dulu no. Masa? Oke, berarti Gak usah. Maksudnya tapi kesalahan dia kesalahan gerakannya misalkan kakinya terlalu lebar. oh Misalkan ya. nah yang benernya oke. Tapi satu ya misalkan yoga bagian kesalahan ya terus jadi iya yang nyontohin modelnya doang sisanya menjelaskan jadi pembagian tugas biar semuanya bisa Nanti ya, Gimana ya, Pak? Tangan tidak sinkron. Jaga posisi tetap tegak. 20 Pep Udah pasti kan. dua lagi. Habis yang ada. tumit Satu geser dikit satu. Kalau selalu banyak. teman-teman semua perhatikan dulu ya perhatikan dulu. Oke, diskusinya sudah selesai. Sekarang kita ice breaking dulu sebelum pemaparan diskusi yang akan kalian paparkan. Oke, silakan semuanya bangun dulu. Oke, semua bangun, silakan bangun. Oke, Bapak minta buat 6 banjar. 6 banjar. Bapak minta membuat 6 banjar. Aku depan. Oke, membuat 6 banjar. Ini berapa? Baru 4. 2 lagi nih. 1, 2, 3. Di sini ya. Oke, ini udah 6 banjar ya. Kita ice breaking dulu, teman-teman perhatikan dulu ya. Kita bermain cepot berkata. Kita bermain cepot berkata. Ketika ada instruksi cepot berkata, ya contoh nih, cepot berkata hormat gram, kalian semua harus cepot berkata tegap gerak. Tapi ketika tidak ada instruksi cepot berkata, berarti nggak usah dilakukan. Ya, paham semuanya? Oke, kita tes dulu ya, kita tes. Oke, kita tes dulu. Oke, siap? Oke, cepot berkata, istirahat sejenak, gerak, tegap, gerak. Nah, kan? Baru. Oh, jadi ketika tidak ada instruksi cepot berkata, tetap. Oke? Ya, fokus ya, masih pagi ya. Fokus. Oke, tetap istirahat ya, tetap istirahat ya. Oke. Cepot berkata, siap, gerak. Hormat, gerak. Oke, cepot berkata, hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Oke. Balik kanan, gerak.
Iya, cepat berkata. Balik kanan. Tadi. Kedengeran enggak? Oh, enggak kedengeran. Oke. Oke, cepat berkata, hadap kanan, gerak. Oke, cepat berkata, siap, gerak. Ya, oke. Cepat berkata, semuanya duduk. Oke. Oke, duduk semua, kakinya dilurusin. Kan nggak ada cepat berkatanya. Pak, coba ganti habis sama Masih mau instruksi? Oke, semuanya kakinya terus di sini. Oke, cepat berkata, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas. Iya. Sama lagi, Pak. Tangan kanan ke atas. Oke. Cepat berkata, turunkan ke bawah. Oke, sekarang kita misalkan ada yang salah, kita tarik ke depan. Biar lebih fokus, Oke? Oke ya. Biar lebih seru. Oke. Siap? Oke, cepat berkata, pegang pipi. Oke. Cepat berkata, turunkan. Oke, turunkan. Oke, cepat berkata, pegang telinga, diturunkan. Tadi ada yang mau gini. Malah cewek. Oke, cepat berkata, diturunkan. Oke, cepat berkata, pegang tangan temennya. Gak mau, Pak, mau. Oke, cepat berkata, silakan digoyangkan. Oke, berhenti. Oke, cukup. Belum cukup. Oke, semuanya berdiri. Udah gak ada yang aman. Cukup. Oke, sekarang silakan buat lingkaran dengan kelompoknya. Nanti yang apa namanya? Kelompok satu di depan tadi. Mana yang? Berapa satu kan? Sisanya duduk dengan kelompoknya masing-masing di bawah lingkaran, silakan. Semua ya, kita sudah masuk ke presentasi hasil diskusi kalian. Jadi kita lihat dulu nih presentasi dari kelompok satu ya. Tolong didengarkan ya apa yang nanti mereka ucapkan hasil presentasinya. Oke, silakan dimulai kelompok Hasil satu. diskusi kesalahan-kesalahan keterampilan gerakan yang ada di kebugaran jasmani. Di sini kita memilih sit up. Sit up. Oke, silakan. Apa kesalahan-kesalahannya? Mau langsung modelnya? Silakan model kesalahan. Ya. Yang kesalahan itu sama kebenaran. Iya, sama kebenaran. Oke, kita lihat ke kesalahan dulu ya teman-teman ya. Silakan modelnya kesalahan. Ada yang gimana? Ada yang nahan sih. Apa salah? Iya. Oke, diperhatikan dulu teman-teman ya. Kita lihat di sini ada kesalahan dari sit up ya, dari kelompok satu. Coba yang kalian. Pas bangun kaki kebuka. Oke, ini kesalahan dulu ya, silakan. Ya, sebagai hasil diskusi pemilihan materi ini kesalahannya ada kaki terbuka. Kakinya terbuka berarti. Oke, ya. Cukup. Lanjut. Terus tangannya nahan badan. Tangannya menahan, oh gini berarti. Terus Oke, angkat dicontohkan. kaki. Apa? Kakinya angkat. Kakinya angkat, coba dicontohkan. Kakinya nggak ditahan. Ini Udah, itu kesalahannya. Berarti sekarang gerakan yang benar menurut kelompok satu seperti apa? Nah, silakan dijelaskan. Yang pertama apa? Kaki ditekuk. Oke, kaki ditekuk. Dirapatkan. Terus Tangan ke belakang. tangan di belakang kepala. Dinaikkan. Nah, jadi seperti ini. Iya. Lanjut lagi. Oke, jadi seperti ini hasil diskusi kami. Oke, ada yang mau ditanyakan?
dari kelompok lain terkait hasil diskusi yang ada pada kelompok 1? Tadi tentang sit up ya teman-teman. Jadi mereka memperlihatkan bagaimana cara kesalahan yang ada pada keterampilan gerak sit up dan kebenaran atau gerakan yang benar dalam gerakan sit up. Mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau ada yang mau ditambahkan? Oke, silakan Widan. Bukannya sit up tangan aja. Sit up tangannya gini. Gimana menurut versi kalian? Nggak mau, soalnya kebanyakan kayak gini. Mungkin apakah gini? Apakah dari kalian menemukannya ada dua versi? Iya. Contoh misalkan versi Widan seperti ini itu benar juga misalkan. Terus versi kalian seperti ini itu benar juga. Kan yang kepala. Maaf nih. Gak apa-apa, kita diskusi. Tadi si Sila penopi bilang apa tangannya ditaruhnya di belakang kepala bukan di leher. Tadi contohnya di leher. Gimana? Kepala ini. Tadi contohnya di leher, Pak. Tadi di kepala. Oke, gimana? Udah puas? Udah ya, puas. Gimana, ada lagi dari kelompok lain atau ada yang mau tambahkan? Tadi bagus dari tim cowok menambahkan. Kalau contoh sit up yang gimana sih? Yang tidak dibantu teman ya? Oke, yang tidak dibantu teman, coba. Contohin aja gak apa-apa. Nopi dong, Pak. Yang lebih gampang ya? Coba yoga. Nah, Itu lebih gampang. berarti kakinya tetap stay. Ya, kakinya harus ada. Oke, cukup? Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditambahkan? Nggak ada? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk, silakan. Oke, lanjut ke kelompok yoga dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Silakan diatur posisinya biar kelihatan semua. Ya. Leadernya yoga kayaknya. Apa? Udah gak apa-apa ya, yoga dimulai silakan. Oke teman-teman perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Biar kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu telah memberi kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan tentang jumping jack. Sebelumnya perkenalkan saya Yoga dan rekan saya. Baik, untuk step pertama bisa dibacakan. Posisi kaki kurang lebar atau terlalu lebar. Dulu ini model salah. Model kesalahan berarti ya? Sorry. Oh ini model kesalahan. Oke, kesalahan pertama apa tadi? Posisi kaki kurang lebar atau terlalu lebar. Oke, posisi kaki tidak lebar ya. Kurang lebar. Berarti kayak gimana coba? Oh iya. Jadi ketika nggak lebar berarti oke, good. Apa lagi? Posisi tangan tidak sinkron dengan gerakan kaki dalam jam. Nah, coba tidak sinkronnya seperti apa? Coba. Gak apa-apa, lanjut lagi. Oh, jadi telat ya. Jadi harusnya berbarengan, tapi ini telat. Berarti gak sinkron. Oke, good. Lanjut. Ada lagi? Oh, tidak menjaga punggung tidak tegak. Berarti gini. Coba gimana? Jadi punggungnya tidak tegap ya. Jadi punggungnya gini. Oke, lanjut, ada lagi? Mengangkat tubuh terlalu tinggi. Seperti apa? Coba contohnya. Oh, jadi terlalu tinggi banget. Oke, lompatannya terlalu tinggi. Ada lagi? Gerakan terlalu cepat atau terburu-buru. Oke, jadi gak terlalu
Lompatannya tidak konsisten. Seperti apa? Coba. Oh, jadi ada hentinya. Ada hentinya. Tidak selalu. Oke, udah. Berarti langkah itunya ya. Berarti kesalahannya seperti ini. Coba saya pengen lihat kebenarannya seperti apa. Gerakan yang benar. Gerakan yang benar. Ini gerakan yang benar bisa kalian perhatikan. Tadi kan dari posisi aja kan ada yang begini ya. Terus ada kakinya juga gak sinkron. Coba silakan lakukan gerakan yang benar. Oke, semuanya perhatikan dulu ya. Oke, itu berarti gerakan benar. Jadi seperti itu jumping jack yang benar. Jadi punggungnya itu harus turun, tidak menekuk. Terus loncatannya juga tidak terlalu tinggi, dan terus lebaran kaki tidak terlalu lebar atau terlalu kecil. Baik. Oke. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau ada tambahan kira-kira menurut kalian? Misalkan, Pak, gerakannya masih ada yang kurang, atau sudah cukup, sudah bagus? Sudah bagus kok. Oke. Gimana? Tim laki-laki ini aman, sesuai? Oke, sesuai. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, silakan dibutuh kita. Baik, terima kasih untuk ini saja presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke tempat. Duduk dulu teman-teman. Oke ya. Oke, tadi kita sudah melaksanakan presentasi hasil diskusi dari beberapa kelompok ya. Tadi baru kelompok 1 dengan kelompok 2. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3 dan 4 dan seterusnya. Ya. Jadi kelompok yang belum silakan dipersiapkan materinya ya, kesalahan-kesalahannya yang sudah kalian temukan nanti dipersiapkan. Oke, sebelumnya Bapak terima kasih ya kepada kelompok 1-2 sudah berani berpendapat, berani presentasi ya hasil diskusinya. Ya. Jadi Bapak harap semuanya nanti kelompok yang belum dapat melakukan hal seperti itu ya. Yang kurang kita ganti ya, yang lebih kita tetap seperti itu. Oke, gimana untuk hari ini teman-teman perasaannya? Senang. Ada yang bete gitu? Nggak ada kan? Semuanya senang ya, karena tujuan dia kegiatan olahraga kan untuk fun ya, senang. Oke, Bapak minta satu orang dari kalian untuk merefleksikan kegiatan hari ini tuh seperti apa. Dari Mono. Jadi menurut kamu kegiatan hari ini tuh mencakup apa aja? Di sini hari ini saya dapat ilmu dari kegiatan ini, apalagi dari teman-teman. Ke sana dong. Dapat ilmu. Oke, semuanya perhatikan dulu. Kita dengar refleksi dari teman kita. Oke, silakan Mono. Nono ya. Dapat ilmu tentang keilmuan, kebijakan, kebugaran jasmani dan rohani. Senang juga karena kita nggak terlalu banyak belajar kayak kemarin. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke ya. Oke, itu ya. Jadi Bapak harap dalam diri kalian ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Tolong diingat sekali lagi ya, apa yang Bapak sampaikan hari ini, apa yang teman kalian nih tadi presentasikan, tolong diingat ya, kesalahan-kesalahan apa yang ada dan yang benar itu seperti apa ya. Oke, kita bertemu lagi nanti di minggu depan dengan materi yang sama, tapi kita tes kebugaran jasmani awal ya teman-teman. Jadi kita tes kebugaran jasmani awal yaitu dengan blip test ya. Jadi nanti kalian berlari atau jogging sepanjang 20 meter ya. Nah, Bapak harap di sini kalian bisa mengukur diri kalian sendiri. Seberapa kuat sih saya ya dalam melakukan aktivitas blip test. Contoh misalkan laki-laki nanti saya tekankan bisa lebih dari 6.
ya. 6 level 6 nih. Nah, perempuan saya harap bisa di level 3 ke atas. Ya. Nah, setelah tes awal nanti kalian latihan baru kita masuk ke tes akhir. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Semuanya paham? Oke, Bapak harap kalian di rumah tetap menjaga kebugaran jasmani kalian, ya. Karena apa? Sekarang kan cuaca lagi begini, ya. Kita jadi mudah terkena penyakit. Tapi ketika kalian sering olahraga, sering menjaga kebugaran jasmani kalian, insya Allah yang namanya penyakit pasti mental lagi. Asalkan kita tetap beraktivitas berolahraga setiap hari. Minimal 1 minggu tuh 2 kali juga udah cukup. Ya, entah itu kalian di sini ekskul apa, ya, entah itu di rumah kalian lari komplek, ya, dan lain sebagainya. Paham semuanya ya? Oke, sebelum kita kembali aktivitas ke kelas, ya, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, ya, semuanya tetap sehat dan bugar. Oke, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Oke, selesai. Oke, dari Bapak itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Genis Novianti Ratnasari. Hari ini alhamdulillah akan melaksanakan proses pasca observasi, di mana hal ini menjadi bagian terakhir dalam penugasan aksi nyata modul 2.3. Di sini saya tidak sendirian, saya didampingi oleh Pak Fikri sebagai rekan sejawat saya, dan juga ada pengajar praktik saya, Ibu Latifah Hanumabis. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjut saja ke dalam tahapan pasca observasi. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gendis. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Gendis gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Sama sehat. Alhamdulillah ya. Semoga juga dalam kondisi yang baik. Siap. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fikri sudah meluangkan waktu pada hari ini gitu ya. Siap. Karena rencananya kita dalam rangka pasca observasi setelah kita melakukan observasi. Ya, kalau tidak salah di hari Senin 11 November dan juga melaksanakan observasi di kelas pada hari Kamis 14 November. Hari ini kita melakukan pasca. Seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin juga sama ada beberapa pertanyaan nih Pak. Siap. Aman. Setelah melaksanakan kegiatan gitu ya, setelah saya supervisi. Menurut Bapak, hal-hal baik apa saja yang sudah dilaksanakan atau diterapkan di dalam kelas? Ya, kalau kemarin kan kebetulan saya praktek di lapangan ya Bu Gendis ya. Itu dengan 10 TL1 dan alhamdulillah sih kemarin saya memberikan materi dalam artian kebugaran jasmani. Nah, di situ ya alhamdulillah anak-anak menganalisis keterampilan apa saja yang ada di dalam kebugaran jasmani serta ada pembagian kelompok dalamnya. Nah, alhamdulillah sih kemarin ketika praktek pun semuanya berjalan dengan baik. Anak menganalisis apa saja yang kesalahan-kesalahan dari kebugaran jasmani dan semuanya alhamdulillah ketika praktek pun berjalan dengan kondusif dan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah, mungkin selanjutnya dalam hal ini, dalam praktik pengajaran yang sudah dilakukan kemarin, hal-hal apa saja yang dirasa kurang dan perlu ditingkatkan dalam pengajaran? Oke, kalau yang kemarin sih lebih kondisi di lapangan ya, karena kan anak-anak tuh kemarin terbagi fokusnya menjadi 2. Kan ketika saya mengajar itu kebetulan ada anak-anak yang terkena razia sama kepala sekolah. Jadi ketika anak lagi membaca modul sama menerangkan juga, jadi ke fokus melihat ada yang dihukum di lapangan. Nah, paling itu aja sih dari pengkondisian kelas aja sebenarnya yang perlu ditingkatkan dalam hal tersebut. Kalau yang dirasa kurang kira-kira apa? Yang dirasa kurang ya paling ya dari suaranya juga sih, suara yang saya gitu. Nah, terus terkait strategi yang sudah dikembangkan gitu dalam diri Pak Fikri, bisakah Pak Fikri gambarkan bentuknya itu seperti apa dan rencananya bagaimana?
Ya, untuk strategi saya mungkin kedepannya mungkin lebih banyak lagi untuk mencari referensi dalam pembelajaran. Dalam artian kan untuk kedepannya mungkin saya akan mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik, yang efektif, dan juga ya kemarin kan saya ikut pengembangan kompetensi guru PJOK juga. Nah mungkin kedepannya saya akan menerapkan kepada peserta didik apa saja yang saya dapat kemarin di pengembangan kompetensi PJOK yang kemarin. Mungkin seperti itu Luar rencananya. biasa, Iya, Bu. Masya Allah. Jadi ilmu yang didapatkan di PKG Ya, mungkin nanti bisa akan diterapkan diterapkan betul. kepada peserta didik. Ah. Oke. Nah mungkin terakhir bagaimana perasaannya Bapak gitu setelah melangsungkan gitu kegiatan observasi? Iya, kalau perasaan saya sih senang, apalagi kan saya bisa membantu rekan sejawat saya. Dalam artian juga saya bisa menyerap ilmu yang mungkin ada masukan dari rekan saya yang sedang mengikuti CGP, dan untuk kedepannya ya mungkin kita sama-sama bisa bekerja sama juga yang baik seperti itu. Insya Allah ya. Ya. Jadi saling tukar ilmu dan juga informasi Betul, tentunya. itu. Mungkin di sini kita recap dulu selama kita dari awal sampai akhir ya Pak. Siap. Jadi untuk dari awal di percakapan praobservasi itu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis dan juga mempraktikkan keterampilan kebugaran jasmani. Iya. Nah dalam hal ini area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak tentunya ilmu dan pengetahuan dan juga keterampilan yang ingin diterapkan melalui strategi pembelajaran yang diferensiasi Ya, seperti itu ya Pak, dan juga penerapan PBL. Nah dalam hal itu ketika saya observasi dua hal tersebut sudah tercermin gitu, sudah tergambarkan, terlihat dari PBL yang setiap sintaknya ada gitu ya, dari awal pengkondisian sampai akhirnya mereka mengemukakan presentasi terkait bagaimana sih solusi dari kesalahan gerak kebugaran jasmani tersebut, dan juga diferensiasinya yang dipakai produk ya Pak. Iya, produk. Jadi kelompoknya beda-beda gitu Beda-beda, menampilkannya, dan itu sudah tercermin juga. Dan hari ini alhamdulillah sudah masuk di tahapan pasca observasi, di mana mungkin tahapan ini tahapan terakhir gitu ya, terkait hal-hal tadi yang sudah kita diskusikan gitu. Jadi terima kasih catatannya dari saya, mungkin Siap, ditingkatkan sama-sama. lagi dalam tadi mungkin sesuai saya juga setuju terkait penerapan strategi ya, Iya. sama penerapan apa tadi itu satu lagi ya, Pengkondisian. pengkondisian Ya. seperti itu. Jadi itu catatan juga sama dari saya ke Bapak, dan Siap. saling mengingatkan dan juga saling belajar tentunya. Siap, Seperti Bu. itu. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Mungkin nah selanjutnya di sini ada tahapan yang terakhir terkait rencana pengembangan diri. Nah di sini kan tadi aktivitas pengembangan dirinya yaitu strategi dalam pembelajaran ya Pak ya. Nah tujuan yang hendak dicapai kira-kira dalam hal ini apa? Tujuannya ya intinya sih ya Dalam strategi. dalam strateginya kan ya anak bisa menganalisis konsep dalam kebugaran jasmani, serta ya intinya sih bisa menggerakkan badannya atau bisa mempraktikkan keterampilan gerak yang ada di dalam kebugaran jasmani. Karena kan konsepnya banyak ya Bu Nis ya dalam kebugaran jasmani itu. Ya yang saya harapkan ya tujuannya seperti itu. Anak bisa Bagi peserta didiknya ya, kalau misalkan mungkin dalam diri Bapaknya, kalau dalam diri saya akan mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi ke depannya, biar strategi pengajaran untuk ke anak tuh ya bisa bervariasi sama terstruktur lah, intinya seperti itu. Variasi ya. Nah, terus menurut Pak Fikri nih, ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang tadi yang strateginya sudah diterapkan kira-kira apa? Yang pertama sih anak bisa menganalisis Yang tadi. yang tadi kan intinya. Nah terus juga anak bisa menerapkan sama mempraktikkan. Kalau kemarin kan anak-anak tuh yang mempraktikkan yang dari yang keterampilan yang salahnya sama yang benarnya. Yang penting kan anak bisa tahu, bisa paham, Mampu membedakan gitu ya. mampu membedakan bagaimana sih cara sit up yang benar itu seperti apa, cara sit up yang salah itu seperti apa. Jadi anak bisa menganalisis di hal tersebut, gerakan yang benar dan salah. Mungkin untuk mencapai ukuran keberhasilan itu kira-kira pendukungnya apa aja? Pendukungnya ya paling kan kemarin sih anak dikasih tahu ya dalam untuk mencari
mencari lewat internet tuh, Oh, iya. sama Referensi, ya. referensi di luar di sosial media bagaimana sih si anak itu melihat, oh ini gerakan yang salahnya seperti ini, gerakan yang benar seperti ini, seperti itu. Itu mungkin dalam waktunya kira-kira kalau mau ditentuin kira-kira dalam waktu seminggu kan atau bisa dalam berapa? Ya paling seminggu juga Seminggu bisa ya? Anak-anak bisa kali ini. Oke, alhamdulillah ya Pak. Step by stepnya sudah dari pasca, terus pasca observasi, dari pra, maaf, Iya, Pak. dari pra observasi dan juga pasca observasi sampai ke tahapan rencana pengembangan diri dari Pak Fikri. Semangat selalu, Ya, selalu tergerak, makasih. selalu menggerakkan dan juga bergerak Bergerak. bersama-sama seperti itu. Betul. Nah, kira-kira mungkin dari Ibu Latifah. Alhamdulillah kalau saya lihat dari proses pasca ini ya pasti observasinya sangat seru nih. Alhamdulillah saya lihat sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, sudah sesuai dengan materi pembelajarannya juga. Sayangnya saya nggak bisa hadir di observasinya, kayaknya seru, menarik gitu. Karena olahraga itu ada pelajaran yang ditunggu-tunggu. Iya. Kalau untuk di SD apalagi SMA menurut saya. Betul. Itu aja Bu, cukup. Baik, terima kasih Bu Latifah atas masukannya. Mungkin terakhir mohon maaf apabila selama dalam prosesnya gitu saya ada kurang berkenan dalam omongan atau apapun dalam tingkah gitu. Semoga senantiasa selalu belajar satu sama lain ya Pak ya. Betul. Dan juga terima kasih Bu Latifah Iya, sudah sama-sama, mendampingi Bu Gendis. dalam Tetap semangat Bu Gendis sama Bapak Siap. juga, Siap. selalu bersinergi ya. ya. Mungkin sekian dari aksi nyata saya. Semoga bisa bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Gendis. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Fikri. Sampai jumpa.